Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ahmadahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hayya nashkurullaha azza wa jal allazi an'ama alaina ni'matan katsira hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal waqt insyaallah mubarak. صلاة وسلاما دائمين على متلازمين على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله. Baik, mubasyaratan faqad, saya Friadi dengan nomor NIM 211506049, kelas ILHB. Insyaallah pada siang kali ini akan coba menjelaskan yaitu tentang masa kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani ini berawal atau pada awalnya itu berasal dari keluarga Kabay yang merupakan suku dari Al-Ghoz Al-Turki yang berada di Turkistan. Kemudian akibat dari adanya serangan Mongol yang pada kala itu pada abad ke 1300 Masehi, maka ketika itu kekuasaan yang dipimpin atau keluarga Kabay tadi dipimpin oleh seseorang yang bernama Sulaiman. Sehingga karena tidak tahannya Sultan Sulaiman tadi, karena desakan dari Mongol, ancaman dari Mongol yang selalu bertubi-tubi, sehingga setelah perang Mansikar yang pada tahun 1703 ketika itu, sehingga mengajak Sultan Sulaiman ini mengajak keluarganya untuk berhijrah, untuk berpindah ke Asia Kecil. Kemudian di tengah perjalanan Sultan Sulaiman ini hanyut di bawah air ketika menyeberangi sungai Antigris, sehingga pemimpin dari keluarga Kabay tadi tidak ada, sehingga terpecah belahlah dua kelompok karena pemimpin ataupun yang memimpin dari sebuah kelompok itu sudah tidak ada lagi. Maka terpecahlah menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang ingin terus melanjutkan perjalanan, yang ini dipimpin oleh Antagrol, kemudian Dandan. Kemudian yang kelompok yang kedua yaitu kelompok yang ingin balik ke tempat semula, balik ke tempat yang diancam dan diberontak oleh Mongol. Yang ini dipimpin oleh Sangurtakin dan Knautangday. Jadi itu terbagi menjadi dua kelompok. Jadi singkat cerita, ketika Antagrol tadi sudah sampai ke Asia Kecil, yang kala itu dia tunduk di bawah kekuasaan Bani Seljuk, yang pas pula ketika itu Bani Seljuk itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Sultan Alauddin II. Sehingga pas pula ketika itu Sultan Alauddin itu mengalami perang dengan Kekaisaran Bizantium, sehingga terjadilah perperangan. Kemudian Sultan Alauddin II ini berinisiatif dan mengasih daerah perbatasan Bizantium yang tepatnya di Asia Kecil tadi untuk diserahkan kepada Antagrol. Kemudian Antagrol ikut membantu proses pemenangan terhadap negara Bizantium, sehingga pada kala itu Antagrol menjadi pemimpin di sebuah perperangan, dan dia juga menjadi seorang pemimpin di Asia Kecil yang bernama kotanya yang bernama Shukut. Kemudian lanjut cerita,
Ketika Antagrol meninggal dunia, yaitu tepatnya pada tahun 1281, itu yang menggantikan kekuasaannya yaitu anaknya yang berumur 23 tahun. Dan ketika itu masih banyak di daerah-daerah yang lain yang kekuasaan dikuasai oleh negara Mongol. Kemudian yang memimpin waktu itu adalah yang bernama Utsman. Utsman ini orang yang sudah dipercayai. Sampai-sampai dia dipercayai, dia diperkenankan, dia diberikan kesahan untuk bisa menciptakan mata uang dan namanya disebut di setiap khutbah. Kemudian Sultan Alauddin II pun meninggal, sehingga tahta ataupun kerajaan ataupun sistem monarki dari anak dari Alauddin ini dianggap tidak ada bisa untuk menggantikan proses kepemimpinan. Sehingga dikala itu Utsman yang sedang naik pucuk atau namanya sering dikenal ataupun dikenal pemimpin yang baik, makanya ketika itu Sultan Alauddin II menyerahkan kekuasaan, memberikan kekuasaan kepada Utsman tadi, sehingga inilah awal dari terbentuknya Turki Utsmani. Kemudian banyak bentuk-bentuk kemajuan, baik itu dari segi politik, dari segi militer pada Turki Utsmani ini, dari segi arsitekturnya, dari segi ekonominya, dari segi ilmu pengetahuannya dan lain sebagainya. Kalau kita tinjau dari segi dari segi perpolitikannya, ini dulu kepemimpinan Turki ini dinamakan dengan sultan, dinamakan dengan sultan. Kemudian ketika Sultan Sulaiman I menguasai sebuah dinasti yang berada di Mesir pada saat kala itu, sehingga dengan dia menguasai dinasti tersebut, sehingga dinobatkanlah yang dulunya dia bernobatkan kesultanan, tetapi sekarang dia karena sudah menguasai daerah yang berada dinasti yang berada di Mesir itu, yaitu dinasti Mamluk, sehingga dia dinobatkan sebagai seorang khalifah dengan gelar khalifah, tidak sultan lagi. Kemudian banyak sistem perpolitikan orang ini. Bahkan ada ditetapkan di dalam undang-undangnya itu mereka menjalankan sistem membunuh saudaranya. Kenapa demikian? Karena ini bukanlah untuk yang lain, tapi stabilitas untuk keamanan. Takutnya nanti apabila orang ini menjabat terganggu oleh saudaranya, makanya ditetapkan undang-undang yaitu tentang stabilitas keamanan untuk membunuh saudara sendiri. Itu pada kala Turki Utsmani. Kemudian bentuk perpolitikan ini proses pemerintahan ini cukup sangat berjalan lancar sampai 37 sultan masih berjalan dengan lancar. Akan tetapi pada tahun 1923 sampai 1924 yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Al-Majid, inilah bentuk turunnya kekuasaan dari Sultan dari Turki Utsmani yang ketika itu diambil alih oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang sama-sama kita ketahui beliau merupakan seorang pembunuh yang akan membunuh orang-orang alim, orang pemimpin-pemimpin yang alim yang berada di Turkistan pada saat kali itu, tepatnya pada tanggal 23 Maret 1924 Masehi. Kemudian bentuk kemajuannya di bidang ekonomi itu ada mereka mengambil hasil pajak garapan tanah. Ada yang namanya timar. Timar ini merupakan kekuasaan penggarapan tanah dengan lokasi yang kecil. Kemudian ada yang dinamakan dengan tamar. Yang tamar ini ada yang dinamakan dengan zamat. Zamat ini merupakan penguasaan atau penggarapan tanah
dengan status yang luas. Kemudian ada yang namanya khas yang lebih luas daripada zamat tadi. Itu dalam bidang sistem ekonomi. Kemudian di dalam sistem kebudayaannya ataupun sosialnya, inilah Turki sangat berpengaruh dalam hal ini. Mereka menerapkan sistem kebudayaan yang sama antara antara Eropa, antara Inggris, sehingga dengan adanya kesamaan ini makanya negara-negara lain itu mendukung Turki Utsmani ini. Inilah salah satu mereka, dan mereka pun juga bersifat toleransi, bersifat tasamuh, dan juga mudah bergaul dengan orang lain. Kemudian pada bidang militernya, ini juga sudah sangat maju, tetapi dalam bentuk taktiknya itu belum maju. Tapi setelah adanya kekuasaan, setelah dikuasai oleh Eropa, setelah itu diorganisasikan lagi, diambillah orang-orang non-muslim sebagai bentuk angkatan perangnya. Kenapa demikian? Kenapa kok orang non-muslim diambil? Karena ingin membentuk nantinya orang yang non-muslim ini akan dimasukkan ke dalam Islam. Sungguh luar biasa. Ini taktik mereka dalam menguasai, dalam menyebarkan Islam, juga dalam memperluas wilayah. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan tentunya juga ini berpengaruh, karena pada kerajaan ini terfokus kepada bidang militer, sehingga pada bidang ilmu pengetahuannya cukup tidak memuaskan. Kenapa demikian? Banyaknya aliran-aliran yang sesat, ordo supisme. Inilah yang menyebabkan kesesatan-kesesatan, dan banyaknya bahasa-bahasa Arab itu tidak dipakai lagi karena terpengaruh oleh bahasa Eropa, bahasa Persia, dan lain sebagainya, sehingga bahasa Turki ini tidak terkenal akan bahasa Arabnya. Kemudian kalau dalam bidang arsitektur, sama-sama kita tahu menguasai sebuah gereja yang dinamakan dengan gereja Hagia Sophia. Ini gereja kemudian diubah ke dalam bentuk masjid, sehingga diubahlah menjadi Masjid Hagia Sophia, yang ketika itu yang dulunya adalah sebuah gereja Kristen dan diubah arsitekturnya menjadi sebuah masjid yang megah, sehingga bisa kita tengok langsung ke sana, ke Turki, masih ada pada saat ini, sebagai bukti bahwa adanya perjuangan Turki Utsmani pada saat itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dari kemajuan Turki Utsmani ini secara intern itu sifat-sifat para penguasa Turki Utsmani yang begitu tangguh, begitu sigap, begitu tanggap, sehingga dengan ini memudahkan, dengan ini membuat kemajuan di dalam negara Turki Utsmani. Juga para penguasa-penguasanya itu bersifat toleransi, tasamuh, dan tidak ada membedakan antara satu sama yang lainnya. Dan kebudayaan mereka yang ketika itu saling menyamai antara negara-negara lain, sehingga inilah menyebabkan banyaknya pendukung untuk memajukan negara Turki Utsmani ini. Kemudian kalau ditinjau dari segi eksternnya, ini juga karena adanya bantuan-bantuan dari negara lain, karena saking berpengaruhnya negara Turki Utsmani ini, kemudian diberikan kekuasaan, diberikan kesempatan untuk bisa maju pada saat kali itu, sehingga kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Turki Utsmani ketika itu sangatlah memuaskan. Kemudian adapun raja-raja ataupun sultan-sultan yang memimpin pada saat kali itu, ada yang bernama Murad I, Bayazid, ada Sulaiman Al-Qanuni, ada Murad I, Murad II, Muhammad I, Muhammad II, dan 37 kesultanan pada saat kali itu. Jadi kemudian pada tahun 1566 inilah menjadi penyebab
runtuhnya Turki Utsmani dikarenakan karena banyaknya para penguasa. Kalau diteli secara internsnya, banyak penguasa yang ketika itu tidak berkuasa dengan sebenar-benarnya berkuasa, tapi hanya untuk mencari harta dan jabatan saja. Seperti itu yang dikatakan oleh Feroz Ahmad, yang mengatakan bahwa bahwa kepemimpinan setelah Sulaiman itu tidak ada lagi. Semuanya sudah haus dengan kekayaan. Kemudian kalau ditinjau dari segi eksternnya, itu karena bangsa Eropa sudah mulai berangsur-angsur maju, sehingga banyaknya orang-orang yang pindah belajar ke negeri Eropa dan meninggalkan negeri Turki Utsmani ini yang pada saat kali itu kacau, sehingga berakhirlah kekuasaan dari Turki Utsmani ini yang dimulai pada tahun 1300 Masehi sampai 1923 Masehi. Inilah bentuk dari kekuasaan Turki Utsmani, baik itu dari segi masuknya awal nama Turki Utsmani, bentuk berdirinya Turki Utsmani, bentuk kejayaannya dan keruntuhannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.